berarti dia kan langsung langsung berinteraksinya langsung ya, ketemu langsung dengan ikan kan, karena dia datang dari atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang, sehingga dia akan mengalami tolakan yang paling besar. Karena itu energinya akan naik ya. Sementara kalau T2G itu energinya akan turun. Turun karena dia tolakannya tidak sebesar kalau dibandingkan dengan yang tepat pada sumbu ya. Nah, naik atau turunnya ini dia bergantung pada body center. Jadi body center itu energi kalau misalnya orbital D-nya tadi berada di dalam medan elektrostatik sferis tadi ya, yang tengah itu. Nah, itu disebutnya body center. Nah, jadi dia naik atau turun energi dari orbital D itu berdasarkan beracuan kepada body center ya. Nah, jadi kalau untuk medan kristal oktahedral sekali lagi, karena ligannya itu datang dari 6 arah yang tepat pada sumbu, maka orbital D yang tepat pada sumbu atau orbital E tadi, dia energinya akan naik karena mengalami tolakan yang paling besar. Sampai sini bisa dipahami ya, bagaimana medan kristal oktahedral itu terbentuk. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya coba lanjut ke yang tetrahedral ya. Oke, jadi sebelum saya masuk ke yang tetrahedral, jadi beda energi antara orbital T2 dan orbital E tadi, T2G dan EG kalau oktahedral ya, itu disebutnya splitting parameter, atau dalam hal ini karena dia oktahedral, jadi oktahedral splitting parameter atau delta O. Nah, sementara kalau misalnya kita bandingkan dari body centernya, besar kenaikan energi pada orbital EG itu adalah 0,6 delta O, dan penurunan energi T2G itu sebesar 0,4 delta O. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan coba lanjut ke medan kristal tetrahedral. Ya. Oke, jadi kita mulai lagi dari ion logam terisolir, kemudian dia berada di dalam medan elektrostatik sferis, tapi di sini kita menyusun seperti ini. Jadi Anda bayangkan tetrahedral itu kalau misalnya Anda punya sebuah kubus ya. Anda punya kubus, kemudian Anda taruh dua atom di sudut yang berlawanan pada bagian atas ya, misalnya ini sudutnya yang di sini ya. Nah, kemudian Anda di bagian bawah Anda ambil sudut yang lainnya. Jadi kalau misalnya Anda udah ngambil sudut yang atas ini, Anda nggak bisa ambil sudut yang ini, Anda ambil sudut yang lain, yaitu di sini ya. Kemudian Anda ambil sudut yang di seberangnya. Nah, kemudian dari ini adalah konfigurasi tetrahedral kalau kita lihat dari sebuah kubus. Berarti kalau dari konfigurasi tersebut, kita bisa perkirakan orbital mana yang akan mengalami tolakan lebih besar. Apakah orbital yang di antara sumbu atau yang pada sumbu? Kira-kira yang mana kalau kayak gitu? Yang di antara sumbu ya, karena kalau yang pada sumbunya kan dia nggak kena tuh, nggak kena interaksi langsung ya. Ini ligannya di sini, ini sumbunya yang warna putih ini ya. Nah, dia nggak kena interaksi langsung kan dengan ligannya, jadi dia tolakannya lebih kecil kalau kita bandingkan dengan orbital-orbital yang ada di antara sumbu, sehingga orbital T2 tadi yang di antara sumbu ya, itu energinya akan naik, dan orbital E energinya akan turun kalau kita bandingkan terhadap body center. Ya. Dengan logika yang sama ya, jadi ini ada beda energi antara orbital E dan orbital T2 pada kompleks tetrahedral, itu disebutnya tetrahedral splitting parameter atau delta T ya. Mirip juga dengan oktahedral, kalau yang T2 itu dari body center besarnya sebesar 0,4 delta T, kalau yang orbital E itu sebesar 0,6 delta T. Jadi dibalik dari yang oktahedral tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami mengenai medan kristal oktahedral dan tetrahedral.
Oke, kita kalau bicara tentang senyawa kompleks ya, semua kompleks itu kan nggak cuma semua oktahedral atau tetrahedral aja ya. Jadi ada beberapa kompleks lain yang punya struktur lain kayak piramida trigonal atau apa namanya segi empat planar atau piramida segi empat ya. Nah jadi kalau misalnya strukturnya seperti itu, kira-kira medan kristalnya seperti apa? Nah, sekarang kita akan coba lihat satu contoh, yaitu ini medan kristal untuk segi empat planar ya. Kalau segi empat planar itu kita ambil contohnya dari oktahedral tadi. Jadi oktahedral itu kan kalau oktahedral itu kan berarti si ligannya tepat pada sumbu ya. Sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y atau atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Nah sekarang kita bayangkan bagaimana kita bisa membentuk segi empat planar dari oktahedral ini. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita hilangkan salah dua ligannya. Jadi yang paling mudah itu kita coba hilangkan yang aksialnya ya, yang berseberangan. Jadi setelah kalau misalnya kita sudah punya splitting oktahedral, kemudian dua ligan yang atas dan yang bawahnya itu kita tarik ya sampai dia putus. Nah itu nantinya si orbitalnya itu akan mengalami splitting yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi Anda bayangkan dari awalnya oktahedral, kemudian orbital yang di sumbu Z ini dia tiba-tiba ligannya hilang, tolakannya hilang. Jadi otomatis orbital dz kuadrat itu energinya akan turun ya. Sementara di sini yang tersisa adalah yang pada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, berarti di sini kita lihat awalnya dia bisa memegang 6 ligan. Sekarang dia hanya memegang 4 ligan. Berarti dia punya apa ya? Boleh dibilang dia punya kekuatan yang lebih untuk bisa memegang 4 ligan tersebut ya. Sehingga keempat ligan ini akan ditarik lebih kuat oleh ion pusat, maka tolakan pada sumbu tersebut juga akan lebih kuat ya, karena tolakan pada sumbu yang tepat pada sumbu X dan Y ini lebih kuat, maka orbital dx kuadrat y kuadrat tadi juga akan energinya naik ya. Nah selanjutnya kita lihat di sini yang melibatkan orbital Z semua energinya turun ya, dxz dan dyz ini kan berarti di antara sumbu ya. Karena orbital Z-nya udah hilang yang ligannya tadi, maka energinya otomatis juga ikutan turun. Nah, sekarang yang tersisa adalah dxy. Dxy itu orbitalnya ada di antara sumbu X dan sumbu Y tadi. Nah, di sini ya. Oke, nah di sini kalau misalnya kita bandingkan dengan oktahedral ya, kalau dengan oktahedral kan dia dia kurang lebih sama ya dengan orbital antara sumbu yang lain karena ada si ligan yang di sumbu Z ini. Tapi kalau di segi empat planar dia tidak ada lagi sumbu ligan yang ada pada sumbu Z, yang tersisa hanya ligan yang pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena kita tadi sudah memahami bahwa ligan yang pada sumbu X dan Y tersebut ditarik lebih kuat oleh ion pusatnya, maka secara otomatis juga dia akan mempengaruhi tolakan pada orbital yang di antara sumbu X dan Y, sehingga energi dari orbital dxy itu akan naik. Seperti itu ya. Itu kalau untuk segi empat planar, kita bisa menarik, kita bisa menurunkan medan kristalnya itu dari oktahedral. Kalau yang lain itu juga kurang lebih bisa diturunkan dari oktahedral juga ya. Dan ini di sini kita akan lihat kalau untuk konfigurasi lain ya. Jadi tadi kita udah tahu yang oktahedral ya, ini yang di tengah ini oktahedral. Kemudian kita udah bahas yang square planar ya.
Yang tetrahedral juga udah ya. Kalau tetrahedral berarti dia di sini yang ini yang tetrahedral ya. Ini T2, ini E. Oke, kemudian ini contoh yang lainnya ya. Ini bipiramida trigonal. Kalau bipiramida trigonal Anda masih ingat nggak bentuknya kayak gimana? Bipiramida trigonal itu ada 2 ligan di sumbu Z ya, kemudian 3 ligan pada sumbu XY ya, pada sumbu ekuatorial. Jadi di sini kita bisa pahami, kita bisa lihat ya, yang energinya paling tinggi itu adalah dz kuadrat karena dia ada interaksi langsung dengan ligan ya. Kemudian tertinggi kedua adalah yang mengandung sumbu X dan Y saja. Dan yang terendah adalah yang melibatkan sumbu Z. Kemudian untuk piramida segi 4 ya, kalau piramida segi 4 itu Anda membayangkannya oktahedral, tapi salah satu ligan aksialnya diambil. Jadi dia kalau oktahedral kan seperti ini ya. Kalau oktahedral itu kan ada 6 ya. Oktahedral kan seperti ini ya. Kalau misalnya Anda hapus satu yang bawahnya, nah ini dia akan jadi piramida segi 4. Nah, sekali lagi kita lihat di sini ada kemiripan ya dengan square planar tadi. Cuman bedanya adalah karena cuma ada satu ligan di sumbu Z kuadrat, maka dia Z kuadratnya dia tetap agak tinggi ya di sini. Tapi yang paling naiknya tetap yang dx kuadrat minus y kuadratnya tadi karena dia ada 4 ligan yang terdapat pada sumbu seperti itu. Kemudian ini di piramida pentagonal ini mirip dengan di piramida trigonal tadi ya. Cuman bedanya adalah kalau di piramida pentagonal itu dia sumbu ekuatorialnya ada 5. Jadi di sini ada yang aksialnya ada 2 ligan. Kemudian di ekuatorialnya ada 5. 1, 2, 3, 4. Jadi dia total ada 7 ligan di sini. Nah, sekali lagi kita lihat di sini yang tepat pada sumbu Z, dz kuadrat dia yang paling tinggi energinya. Kemudian yang berada pada sumbu XY ya, dia juga akan naik ya, mirip seperti yang di piramida trigonal. Tapi di sini kita lihat energinya dia lebih tinggi kalau dibandingkan dengan di piramida trigonal karena di sini ada 5 ligan yang berinteraksi dengan orbital tersebut. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya dari struktur-struktur ini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah square antiprismatik. Square antiprismatik itu antiprisma segi 4 itu gimana ya? Saya ngejelasin ya. Jadi kalau prisma segi 4 itu kan berarti kubus ya. Prisma segi 4 itu berarti kubus, tapi kalau antiprisma segi 4 itu kurang lebih seperti ini. Kalau Anda lihat kubus terus Anda lihat dari atas ya, yang Anda lihat itu kan seperti segi 4 aja ya. Ya kan? Kalau kubus Anda lihat dari atas itu segi 4. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan antiprisma segi 4, antiprisma segi 4 itu kalau Anda lihat dari alasnya dia segi 4, tapi kalau Anda lihat dari dari sisi atasnya, ini alasnya segi 4 ya. Tutupnya itu segi 4 juga, tapi dia terputar sedemikian rupa sebesar 45 derajat ya. Jadi dia Anda bayangkan dia kalau dilihat dari atas alasnya itu yang ini, yang saya warnai merah ini alasnya ya. Nah, kemudian yang putih ini di atasnya. Jadi seperti itu. Dia seperti apa ya? Kalau kubus atasnya Anda putar, nah itu antiprisma segi 4 namanya. Nah, kalau misalnya Anda perkirakan interaksi dari interaksi pada orbital
gimana ya? Ya, jadi kalau misalnya Anda punya antiprisma segi 4, kemudian ligannya itu menempati semua titik sudut pada antiprisma tersebut. Nah, dia yang pastinya ya, yang berinteraksi dengan kuat dengan orbitalnya adalah orbital yang berada di antara subu tadi ya. Ini saya sebenarnya agak susah juga gimana saya bisa transfer Anda membayangkan sebuah antiprisma segi 4, karena kita agak jarang ya bicara tentang antiprisma, tapi ya udahlah, mungkin saya skip aja ya terakhir ini, soalnya agak berat. Tapi di sini kalau kita lihat ya, orbital yang melibatkan yang melibatkan subu Z itu energinya lebih tinggi kalau pada antiprisma segi 4. Kemudian yang paling rendahnya itu adalah orbital pada subu Z ya, Z kuadrat. Karena kita lihat ini kan pusat si antiprismanya ada di tengah-tengah ini ya. Nah, dia kan kalau kita tarik garis lurus dari pada subu Z-nya, dia tidak ketemu dengan ligan ya. Jadi masuk akal kalau misalnya dia tidak memiliki tolakan yang besar di situ, seperti itu. Oke, mengenai medan kristal, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah cukup jelas ya? Tapi sebenarnya yang paling penting itu medan kristal yang paling penting itu yang Anda cukup tahu itu cuma 3 sebenarnya yang Anda perlu tahu: oktahedral, tetrahedral, sama segi perplanar. Karena kalau yang lain ini agak jarang kita bahasnya ya. Ya, ada satu yang ketinggalan tentang tetrahedral tadi ya. Jadi meskipun mirip ya splitting pada oktahedral dan tetrahedral itu, tapi di sini ada perbedaan yang cukup mencolok ya, di mana delta tetrahedral itu besarnya hanya 4/9 dari delta oktahedral. Jadi kurang lebih hanya 44,4444444% aja dari energi splitting parameter pada kompleks oktahedral ya. Nah, nanti kita akan lihat indikasinya seperti apa kalau seperti ini. Oke, selanjutnya tadi kita sudah melihat bagaimana orbital D itu energinya bisa terpecah ya, karena ada interaksi dengan ligan. Tapi masalahnya di sini kita masih belum mendapatkan penjelasan bagaimana ligan itu bisa membuat 2 jenis konfigurasi. Jadi sebelumnya kita sempat mempelajari tentang konfigurasi high spin dan low spin ya. Jadi kalau yang high spin dia elektron tidak berpasangannya pada orbital D itu tidak bisa dipaksa untuk berpasangan. Sementara kalau yang low spin, si elektron itu bisa dipaksa untuk berpasangan oleh si ligannya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana teori medan ligan itu menjelaskannya. Ya, jadi teori medan ligan itu dicetuskan oleh 2 orang ini, Stanley Griffith sama Leslie Orgel. Oke, jadi teori medan ligan itu adalah sebuah pengembangan dari teori medan kristal, di mana muatan ion logam dan efek dari ligan itu juga dipertimbangkan ya. Jadi simpelnya apa yang berbeda antara medan kristal dan medan ligan ini adalah pada medan ligan itu dipelajari bahwa ion logam yang berbeda dan juga ligan yang berbeda itu dapat mempengaruhi splitting parameter dari orbital D ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh yang pertama tadi, yang Fe3+ ya, kalau misalnya dia berinteraksi dengan ion Cn-, berarti yang FeCN6 ya. Nah, dia itu nanti delta O-nya itu akan besar, sehingga untuk mengisi elektronnya kan kita mau ngisi 5 elektron nih di orbital D-nya, di Fe3+ ya. Karena gap ini terlalu besar ya, karena delta O-nya sangat besar ini, energi yang dibutuhkan tinggi. Si elektron tadi tidak bisa mengisi, setelah mengisi T2 dia tidak bisa mengisi orbital E, jadi dia harus mengisi di T2 lagi. Sementara kalau misalnya pada senyawa Fe F6 ya, berarti dia di bawah pengaruh medan ligan F,
delta O-nya tadi itu cukup kecil, sehingga setelah elektron itu mengisi orbital T2, dia bisa mengisi orbital E. Gitu. Jadi dia perbedaan delta O ini yang menyebabkan adanya ligan high spin dan ligan low spin, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi saya ulang, teori medan ligan itu menyatakan bahwa ion logam yang berbeda dan juga ligan yang berbeda itu dapat mempengaruhi splitting parameter dari orbital D. Jadi ada ligan yang bisa membuat delta O-nya itu besar, tapi ligan lain delta O-nya kecil, dan itulah yang menyebabkan si kompleks tersebut, apakah dia low spin. Kalau misalnya ligannya membuat delta O-nya besar, berarti dia low spin. Kalau dia ligannya membuat delta O kecil, berarti dia high spin, ya, seperti itu. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai delta O tadi ya. Jadi yang pertama yang mempengaruhi nilai delta O itu adalah kekuatan dari medan ligan. Jadi ligannya dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat pada ini ya, kompleks dengan logam yang sama, muatan yang sama, nah ligannya berbeda di sini. Jadi beberapa ligan itu punya kekuatan ya. Jadi ada ligan yang kuat, ada ligan yang lemah. Kalau ligan kuat dia bisa membentuk delta O yang besar sehingga dia menjadi low spin, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bilangan oksidasi dari ion logam. Jadi kalau misalnya kita membandingkan kompleks yang logamnya sama, ligannya sama, tapi beda muatan ion logamnya beda gitu. Jadi kayak tadi Fe3+, nah nanti kalau misalnya kita bandingkan dengan kompleks yang Fe2+-nya, maka delta O-nya juga akan berbeda. Kemudian yang ketiga adalah unsur pada periode lebih tinggi dalam golongan yang sama. Ini kalau membandingkan kompleks dengan bilox logam dan ligan yang sama ya. Jadi tadi kita ambil contoh Fe3+ ya. Kalau misalnya kita ganti logamnya jadi, sebentar, yang di bawah Fe apa ya? RH kalau nggak salah. Di bawah Fe itu RH. Jadi kalau misalnya kita ubah jadi RH3+, delta O-nya juga akan berbeda, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya saya mau ambil contoh ya, jadi di sini misalnya kita membandingkan Fe FeCN6, nah kalau beda ligan berarti ligannya yang beda. Jadi misalnya contohnya tadi Fe6 dan FeF6 ya. Nah kalau ini kita membandingkan bilangan oksidasi ion logamnya. Jadi misalnya kayak tadi Fe2, Fe3 versus Fe2. Nah, jadi contohnya berarti FeCN6 3- versus FeCN6 4-. Ya, nah kalau yang ini, kalau yang terakhir itu membandingkannya Fe3 PS RH3 ya. Jadi kalau kompleksnya sendiri Fe, contohnya aja ini ya, contoh perbandingannya. Nah, di sini kita akan melihat ada perbedaan
apa namanya, ada delta O antara kedua kompleks yang dibandingkan tersebut ya. Karena ada pengaruh dari masing-masing faktor tadi. Yang pertama medan ligannya, bilangan oksidasi ion logamnya, dan unsur periode unsurnya seperti itu. Oke, sampai sini faktor yang mempengaruhi nilai delta bisa dipahami ya. Ya. Boleh minta ulang nggak yang bagian hubungan sama delta? Bentar, gimana tadi? Kurang paham di bagian yang faktor-faktor ini, terus dihubungkan dengan delta U tadi Pak. Yang kalau delta U besar, kecil, boleh minta ulang? Oh ya. Penjelasan. Oke. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke. Jadi kalau misalnya kita membandingkan kekuatan medan ligan ya, nah ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya bagaimana beberapa ligan itu bisa membuat bisa lebih kuat ya. Nah kemudian kalau untuk bilangan oksidasi sendiri, nah bilangan oksidasi yang lebih tinggi itu akan membuat delta O-nya lebih besar ya. Jadi ini seperti ini. Oh sorry, kembali. Nah jadi yang bilangan oksidasinya lebih tinggi, delta O-nya lebih besar. Kemudian kalau periode lebih tinggi itu juga delta O-nya lebih besar ya. Seperti itu. Pertanyaan bagus. Saya nggak ngejelasin di slide-nya. Siapa tadi namanya yang punya? Dito Oktarina Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita akan lihat tentang kekuatan medan ligan tadi ya. Bisa saya lanjut ya? Atau masih mau catat dulu? Silakan kalau mau catat dulu. Oke, saya lanjut ya. Oke, di sini Anda lihat deret spektrokimia. Jadi di sini
setelah melalui eksperimen ya, jadi pada ligan-ligan ini diketahui ada beberapa ligan yang dengan logam yang sama dia nilai deltanya kecil, sementara kalau ligan lain dia nilai deltanya besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini di urutannya seperti ini ya. Jadi yang paling lemah kalau berdasarkan data ini adalah ion I-. Kemudian yang paling kuat itu adalah Cn- dan Co ya. Nah, jadi semakin ke kanan dalam deret spektrokimia ini, maka medan ligannya semakin kuat sehingga nilai deltanya bertambah dan dia akan membentuk kompleks dengan spin rendah ya. Jadi sekali lagi, kalau ligan medan kuat itu membentuk kompleks spin rendah, tapi kalau ligan medan lemah dia membentuk kompleks spin tinggi. Hati kebalik ya, jangan sampai kebalik ini. Ligan kuat kompleks spin rendah, ligan lemah kompleks spin tinggi. Oke, Anda perhatikan ya, di sini ada dua ligan yang mirip ya. Di sini. Tapi satu ligan lemah, satunya ligan menengah di sini ya. Nanti kita akan lihat mengapa dua ligan ini berbeda ya. Kalau di sini Anda lihat ada garis bawahnya di S dan garis bawahnya di N, itu berarti kalau ligan yang NCS garis bawah S itu adalah ligannya berikatan dengan logamnya melalui atom S. Tapi kalau NCS dia berikatannya melalui atom N ya. Nah, di sini saya beri tanda dengan garis bawah seperti itu. Di yang selanjutnya kita akan bahas mengapa dua ligan ini berbeda. Oke, kemudian dalam teori medan kristal garis miring medan ligan, jadi dapat efek stabilisasi akibat adanya perbedaan pada jumlah elektron yang menempati orbital T2G dan EG. Ya, jadi di sini kita ambil contoh untuk kompleks oktahedral ya. Jadi dia disebutnya Crystal Field Stabilization Energy atau CFSE. Ya, jadi CFSE ini adalah sebuah stabilisasi akibat perbedaan jumlah elektron pada orbital T2G dan EG. Semakin besar nilainya, maka kompleksnya akan semakin stabil. Untuk menghitung nilai CFSE, kita bandingkannya seperti ini ya. Kita lihat energinya dulu. Dengan menggunakan barycenter sebagai 0, maka kita bisa tarik garis pada sumbu energinya, bahwa untuk T2G itu diberi nilai energinya minus 0,4 delta O dan EG itu plus 0,6 delta O, sehingga kita bisa kalikan nilai tersebut dengan jumlah elektronnya, maka kita dapatkan nilai CFSE-nya ya. Jadi, sekali lagi, kalau untuk CFSE untuk kompleks oktahedral adalah minus 0,4 delta O kali jumlah elektron orbit 2G ditambah 0,6 delta O dikali jumlah elektron pada EG
dan ditambah jumlah elektron yang dipaksa berpasangan jika ada. Ya, jadi ini kalau misalnya kita membedakan antara kompleks high spin dan low spin ya. Kalau misalnya kompleks low spin kan ada elektron yang dipaksa berpasangan tuh. Nah itu kita juga harus perhatikan ya. Kita kalikan jumlah elektron yang dipaksa berpasangan tadi dengan energi dari spin pairingnya untuk memasangkan elektron tersebut ya. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi kita sekali lagi kita membandingkannya dari baris centernya untuk orbital T2G karena dia beda gapnya, besar gapnya itu 0,4 delta O dari baris center, maka kita kasih nilai minus 0,4 delta O. Kemudian kalau untuk orbital EG karena dia bedanya dari baris center itu sebesar 0,6 delta O dan dia lebih tinggi, maka kita kasih nilai 0, plus 0,6 delta O seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba nih. Kita coba hitung untuk kompleks D4 yang high spin dan low spin ya. Jadi kalau D4 high spin itu yang sebelah kiri, kita lihat D4 itu maksudnya pada orbital D ada 4 elektron ya. Jadi kalau high spin dia mengisi 4 orbital ya, 3 di T2G dan 1 di EG. Nah, kalau kita hitung berarti CFSI-nya adalah minus 0,4 delta O dikali 3 ditambah 0,6 delta O dikali 1. Karena tidak ada elektron yang dipaksa berpasangan, maka 0 dikali P ya. Sehingga kita dapatkan minus 1,2 tambah 0,6 delta O sama dengan minus 0,6 delta O. Ya. Nah, sekarang perbandingannya kalau misalnya kita ada elektron yang dipaksa berpasangan nih. Jadi D4 low spin ya. Kita ada 4 elektron di orbital T2G, jadi 4 kali minus 0,4. Tidak ada elektron di orbital EG, jadi 0 dikali 0,6. Kemudian ditambah 1 elektron yang dipaksa berpasangan tadi ya, 1 dikali P. Sehingga kita dapatkan CFSI untuk D4 low spin itu adalah minus 1,6 delta O ditambah P. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Kalau misalnya bisa dipahami, sekarang saya minta Anda coba lengkapi tabel ini. Mulai dari atas dulu. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau coba jawab yang paling atas? Untuk CFSI-nya formulanya saya kasih di itu ya, di sebelah kanan atas. Sini. Silakan. Ada yang bisa jawab? Saya minta Raihan Naufal Mukhlisin. Raihan Naufal, gimana?